Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Balai Belajar YouTube channel. Nah, kali ini kakak mau mengajarkan kalian tentang operasi hitung bilangan pangkat 3 ya. Jadi operasi hitung itu apa saja? Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian yang membahas tentang bilangan pangkat 3 ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, jadi kakak akan lebih kita lihat dulu perbedaan bagaimana cara menghitung penjumlahan pengurangan dengan perkalian pembagian, apa bedanya ya. Kita langsung pakai contoh soal dulu ya untuk melihat perbedaannya. Misalkan nih, sekarang adalah penjumlahan dan pengurangan dulu. Contoh misalkan 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ya kan. Nah, apakah ini harus dihitung satu-satu atau bisa dijumlahkan dulu kemudian dipangkatkan ya. Nah, jadi pada perhitungan penjumlahan dan pengurangan itu tidak berlaku dijumlahkan dulu. Misalkan nih, hasilnya tidak akan sama dengan dihitung satu-satu ya. Jadi ini kalau pada penjumlahan dan pengurangan harus dihitung satu-satu ya. Jadi kalau pada penjumlahan dan pengurangan harus dihitung satu-satu. Jadi 2 dipangkatin 3 dulu, 4 dipangkatin 3 dulu, baru dijumlahkan. Nggak bisa ditambah baru dipangkatkan, itu tidak bisa. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Coba kita lihat ya, kita buktikan. Nah, sekarang 2 pangkat 3, kita hitung satu dulu. 2 pangkat 3 itu berapa? Ya 8 ditambah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa? Iya, 64 ya. 64 ditambah 8 ya, 72. Nah, kita lihat apakah hasilnya akan sama jika kita hitung ini ditambahkan dulu ya. Nih, 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Coba kalau misalkan kita hitung ini di 2 ditambah 4 dulu baru dipangkatkan 3, sama enggak? 2 ditambah 4 6, berarti 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu berapa? Ya, 6 pangkat 3 itu adalah 2, 1, 6. Hasilnya berbeda. Maka yang betul yang mana? Yang ini. Ya, yang ini salah. Oke, jadi pada penjumlahan pangkat 3 kalian harus menghitung masing-masing baru dijumlahkan. Oke, begitu juga pada pengurangan. Ya, pengurangan juga sama. Misalkan contohnya 4 pangkat 3 dikurangin 2 pangkat 3. Ya, jadi pada soal pengurangan juga sama. Coba kita masing-masing dulu ya. 4 pangkat 3 ya 64 dikurang 2 pangkat 3 8. Maka 64 dikurangin 8 adalah ya 56 ya kan. Nah, sekarang kita cek apakah sama jika 4 pangkat 3 ini kita kurangkan dulu. 4 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Coba kalau 4 dikurang 2 dulu, 4 kurangin 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Hasilnya berbeda. Maka yang ini salah, yang ini yang betul. Ya, jadi pada penjumlahan dan pengurangan itu harus dihitung masing-masing dulu baru kalian jumlahkan. Atau ini juga sama pada pengurangan, harus dihitung masing-masing dulu baru dikurang ya. Tidak bisa langsung kecuali kalau ada tanda kurungnya. Oke, nanti kita akan bahas di soal. Nah, tapi kalau pada perkalian itu berbeda. Nah, sekarang kita yang perkalian.
contoh ya. Pada perkalian dan pembagian itu berbeda. Sekarang kita contoh dulu yang perkalian. Misalkan angkanya yang mudah saja dulu ya. 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita akan cek kalau dihitung masing-masing dulu atau dikalikan dulu hasilnya sama atau tidak ya. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? Ya, 1, 2, 5. Kemudian dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Jadi di sini 5 pangkat 3 125, kemudian 2 pangkat 3 8. Nah, kita kalikan 125 kali 8 berapa? Kita hitung di sini ya. 125 kali 8 40, 8 kali 2 16, 16 sama 4 20, 0 naik 2 8 10, 1000 ya hasilnya ya. Oke. Sekarang kita coba kalau misalkan kita kalikan dulu. Ya, kita kalikan dulu nih. Sekarang yang kedua nih caranya. 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Sekarang kita kalikan dulu. 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? 10. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 adalah 1000. Hasilnya adalah sama. Berarti kalau dalam perkalian boleh dihitung masing-masing, boleh langsung dikali kemudian dipangkatkan 3. Kalau lebih mudah dikali dulu karena angkanya nggak besar ya kan, dikali dulu kemudian dipangkatkan 3. Itu lebih mudah ya. Jadi kalau dalam perkalian itu sama ya. Sekarang coba kita lihat kalau dalam pembagian. Kalau dalam pembagian kita contoh soal misalkan berapa nih angkanya yang sama ya, yang mudah dulu. Misalkan 10 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita cek. 10 pangkat 3 kita masing-masing dulu ya. 10 pangkat 3 ya 1000. Dibagi 2 pangkat 3 berapa tadi? 8, ya kan? Oke, 1000 dibagi 8 ini ya yang hitungan tadi nih. 1000 bagi 8 maka sama dengan 125. Sekarang kalau misalkan kita bagi dulu. Nih, yang kedua, 10 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Sekarang kita bagi dulu 10 dibagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Baru kita pangkatin 3. 5 pangkat 3 berapa? 125. Oh, ternyata hasilnya sama. Maka yang perlu kalian garis bawahi adalah kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan yang ini kalian harus hitung masing-masing dulu ya, nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan dulu, nggak bisa, harus dihitung masing-masing baru kalian jumlahkan atau kalian kurangkan. Itu pada penjumlahan dan pengurangan. Tetapi kalau misalkan pada perkalian dan pembagian, nah kalian bisa langsung boleh dikali dulu, kemudian baru dipangkatin 3 boleh, atau dipangkatin 3 dulu baru dikali boleh. Pada pembagian juga sama, hasilnya sama ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke soal ya. Nah, ini ada soal ya, ini contoh soal, ada 10 soal. Oke, kita coba kerjakan ya. Yang pertama di sini ada 4 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3. Nah, ini penjumlahan, maka harus dihitung masing-masing. 4 pangkat 3 berapa? Ya 64. 64 ditambah 8 pangkat 3 ya 5 12 ya. Sekarang kita hitung, boleh hitungnya di sini ya. 5 12 ditambah 6 4. Ini 6, 7, 5 berarti 576. Oke, mudah ya. Jadi kalau udah tahu konsepnya mudah. Nah, ini ada dalam kurung. Kalau ada ini kan pengurangan KI ya. Kalau pengurangan tidak boleh dihitung langsung dikurang, tapi harus masing-masing dulu seperti ini. Tapi kalau ada tanda kurungnya, artinya kalian harus mengerjakan dulu yang ditanda kurung. Yang ditanda kurung adalah pengurangannya doang. Yang pangkat 3-nya ada di luar kurung. Maka ini dikerjain dulu yang di dalam kurungnya, yaitu 8 dikurangin 5 dulu.
ya. Kalau ada tanda kurungnya kayak gini, kalian kerjain dulu yang di dalam kurung. 8 dikurangin 5 berapa? Ya 3. Baru dipangkatkan 3. 3 pangkat 3, iya 27. Oke. Nah, terus yang ini, yang nomor 3 ya. Nah, ini penjumlahan. Kalau penjumlahan, maka harus dihitung masing-masing ya. Nah, 5 pangkat 3 kita hitung dulu. 5 pangkat 3 berapa? Ya 125. Ditambah 9 pangkat 3 ya 729. Kalau bisa kalian harus sudah hafal hasil bilangan pangkat 3 1 sampai 10 ya minimal, oke. Nah, 125 ditambah 729. Kita boleh hitung di sini ya. 729 ditambah 125 ya. Ini 14 5 8. Hasilnya adalah 854. Oke, mudah ya. Terus, nah ini pembagian. Nah, ini pembagiannya ada dalam kurungnya. Kalau pembagian ada dalam kurung, ya tetap tadi ya, kalau ada dalam kurung maka kerjakan yang di dalam kurung dulu. 16 dibagi 8 dulu berapa? Iya, 16 bagi 8 2. Nah, baru deh kita pangkatkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Ya ada 8. Ya. Terus yang nomor 5. Nah, ini juga sama. Ya, ini penjumlahan, tapi karena ini ada dalam kurung, maka kalian harus kerjakan dulu yang dalam kurungnya. 6 tambah 3 dulu. 6 tambah 3 berapa? Ya 9. 9 baru dipangkatkan 3. Ya, berarti hasilnya adalah 729. Oke, mudah ya. Nah, terus yang ini yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 sama, ini perkalian tapi ada dalam kurungnya. Maka kalian harus kalikan dulu. 4 kali 2 berapa? Ya 8. 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu berapa? Ya 5 12. Oke. Nah, sekarang yang nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, ini ada pembagian. Nah, kalau ini kan tidak ada dalam kurungnya, karena ini pembagian, maka kalian boleh kerjakan satu-satu atau boleh langsung dibagi. Lebih mudah kita langsung bagi ya. Maka 42 dulu dibagi 6. 42 bagi 6 berapa? Ya 7. 7 baru kita pangkatkan 3. 7 pangkat 3 berapa? Ya 3 4 3. Oke. Terus yang nomor 8, ini juga sama. Ini adalah perkalian, ya kan? Nah, kalau perkalian bisa kalian hitung dulu ya, biar lebih mudah. Ini angkanya juga mudah. 5 kali 2 dulu berapa? 10. 10 baru pangkatkan 3. 10 pangkat 3 ya 1000. Oke. Terus yang nomor 9. Nomor 9 juga sama, ini pembagian, ya kan? Nah, kalian bisa bagi dulu ya, biar lebih mudah. 36 dibagi 9 ya 4. 4 baru dipangkatkan 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Ya. Oke. Nah, ini ada hitung campur. Oke. Kalau hitung campur seperti biasa ya, kita berlaku kali bataku. Jadi kalau misalkan dalam operasi hitung itu ada perkalian, ada pembagian, tambah dan kurang, maka kalian harus mengerjakan dulu yang kali bataku. Tapi kalau ada dalam kurungnya, kerjakan dalam kurung dulu baru kali bataku. Kali bataku itu apa? Kali baru bagi. Jadi kali sama bagi itu setara, boleh dikerjakan siapa yang duluan di depannya. Baru tambah sama kurang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada operasi hitung bagi sama kali, tapi di sini ada yang di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Kalian boleh tulis lagi di sini 56 pangkat 3 dibagi 8 kali 1. 8 pangkat 3. Oke. Nah, tinggal 56 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3. Kita hitung aja 56 dibagi 8. Berapa 56 bagi 8? Iya, adalah 7. Oke, berarti 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu berapa? Ya 3 4 3. Oke, mudah ya? Oke. Jadi intinya adalah kalau misalkan dalam operasi hitung bilangan pangkat 3, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, kalian harus dihitung masing-masing. Satu-satu dulu baru dijumlahkan atau dikurangkan. Tetapi kalau misalkan perkalian,
kalian boleh dikali dulu, boleh juga hitung masing-masing karena hasilnya akan tetap sama. Pembagian juga sama. Boleh dibagi dulu atau boleh juga dihitung masing-masing. Ya, jadi itu yang harus kalian ingat. Oke? Sampai sini dulu video kakak. Semoga kalian paham dan bisa mengerti. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.